Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana sih meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Video ini dibuat selaku tugas mata kuliah profesi pendidikan dengan dosen pengampun Ibu Ana Widyastuti, MPD. Nah teman-teman, sebelum memulai video, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masingnya. Halo, aku Aprilia Hardiandi dengan nomor NPM 100. Hai, perkenalkan nama saya Akif dengan nomor NPM 120. Hai, saya Dinda Dea Lestari dengan nomor MPM 143. Halo semuanya, perkenalkan saya Diva Rojana Nasution dengan NPM 123. Hai, perkenalkan saya Lukas Yonatan Sosa dengan NPM 088. Nah teman-teman, kita udah pada perkenalan nih. Yuk langsung kita bahas materinya. Sebelum kita membahas bagaimana cara meningkatkan kualitas tenaga pendidik, kita harus tahu dulu nih, apa sih kualitas tenaga pendidik itu? Kualitas tenaga pendidik adalah kemampuan seorang pendidik untuk menghasilkan kompetensi pendidikan yang baik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu kemampuan pedagogis, kognitif, profesional, dan sosial, sehingga menjadi tenaga pendidik yang profesional. Pendidikan mempunyai dua arti, yaitu pertama, seorang pendidik adalah semua orang yang berkewajiban membina peserta didik. Kedua, seorang pendidik adalah orang yang disengaja dipersiapkan menjadi guru atau dosen. Pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar. Pengajar adalah tenaga pendidik yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidikan. Di dalam kualitas pendidik terdapat undang-undang loh. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dalam pengembangan kinerja tenaga pendidik berhak memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Untuk itu, ia diberi kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, serta fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya. Pengembangan kinerja tenaga pendidik juga terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi sosial. Yang ketiga, kompetensi intelektual. Peran pendidik dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah sebagai bagian dari manajemen berbasis sekolah atau MBS. Karena pendidik berkaitan pula dengan masyarakat, terutama dengan orang tua. Maka tenaga kependidikan harus komunikatif, ramah tamah, dalam memberikan pelayanan, dan dialogis. Tugas tenaga kependidikan adalah menjadi manajer atau pengendali sistem manajerial. Lembaga pendidikan dengan tugas diantaranya membuat prediksi kelangsungan lembaga pendidikan di masa mendatang, merencanakan inovasi pendidikan, menciptakan strategi, mengkoordinasikan, dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pendidikan. Nah teman-teman, tadi kan sudah jelaskan tentang pengertian kualitas tenaga pendidikan. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Apa aja sih yang termasuk tenaga pendidikan? Nah, yang termasuk tenaga pendidikan adalah kepala sekolah, pendidik, wakil-wakil kepala sekolah, tata usaha, laboran, pustakawan, pelatih ekstrakurikuler, dan petugas keamanan. Pada dasarnya, upaya memberdayakan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam konteks MBS adalah untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Selain melalui koordinasi dan komunikasi yang dilakukan kepala sekolah dengan tenaga pendidik dan masyarakat dapat secara vertikal, horizontal, fungsional, dan diagonal. Koordinasi juga dapat dilakukan secara internal dan eksternal
dan secara terus-menerus sebagai langkah konsolidasi dalam memperkuat kelembagaan pendidikan untuk mencapai suatu tujuan. Dan contohnya seperti mengadakan rapat, baik rapat koordinasi antar kepala sekolah, sekolah dengan guru, atau dengan komite maupun dengan orang tua siswa. Kelompok kerja guru dan kelompok kerja kepala sekolah sangat berperan dalam mewujudkan MPS. Manajemen berbasis sekolah memerlukan keterkaitan antara sekolah yang memiliki kepemimpinan, kependidikan, dan masyarakat. Keberadaan tenaga kependidikan dalam konteks MBS sangat menentukan keberhasilan tujuan pendidik. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor pelaksanaan MBS. Terdapat hal yang perlu dipantau dari tenaga pendidikan antara lain: 1. Pengetahuan tentang pekerjaan yang dilakukan. 2. Kualitas kerja tenaga kependidikan. 3. Produktivitas kerja. 4. Adaptasi dan fleksibilitasnya. 5. Inisiatif dan pemecahan masalah. 6. Kooperatif dan kerjasama. 7. Kendala yang mampu diatasi dan tanggung jawab. 8. Kemampuan berkomunikasi dan interaksi. Pengelolaan sekolah mencakup beberapa unsur, yaitu mengembangkan dan merawat fasilitas sekolah. Pembinaan tenaga kependidikan SD, SLPT, SLTA. 1. Pembinaan tenaga kependidikan. 2. Menyediakan sarana atau prasarana untuk belajar sendiri. 3. Pengembangan sikap profesional. Nah, teman-teman sudah pada paham belum materi yang barusan kami jelaskan? Nah, jadi kesimpulan materi yang kami sampaikan barusan adalah pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai dan hasil belajar, melakukan pembangunan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi. Pendidikan bertugas menciptakan suasana yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan biologis. Untuk itu, pendidikan harus memiliki komitmen profesional. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebagai pendidik, ia harus memberi keteladanan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap peran pendidik untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Baik teman-teman, gimana nih materi yang telah kami jelaskan? Semoga materi yang telah kami jelaskan bisa dipahami dan bisa dimengerti ya. Sebelum video ini berakhir, kami ingin berterima kasih kepada Ibu Ana Widya Astuti MPD selaku dosen mata kuliah profesi pendidikan yang telah memberi kami tugas untuk menjelaskan materi tentang bagaimana meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Dan kami ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Nah, kami juga ingin meminta maaf kepada teman-teman jika dalam video ini terdapat kesalahan perbuatan atau kata. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa. Dadah.